Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang proses kodifikasi Al-Quran. Al-Quran yang kita lihat sekarang itu sebelumnya masih berupa lembaran-lembaran atau suhuf yang kemudian disatukan. Adapun latar belakang diambilnya langkah pengumpulan Al-Quran ini disebabkan karena Nabi Muhammad belum mengumpulkan Al-Quran dalam satuan mushaf tunggal hingga wafatnya. Wafatnya sejumlah sahabat menghafal Al-Quran pada peperangan Yamamah, sehingga muncul kekhawatiran dan keresahan dari para sahabat akan musnahnya Al-Quran. Mengenai proses kodifikasi atau pengumpulan Al-Quran terbagi menjadi dua periode. Yang pertama, periode di masa Rasulullah SAW. Yang kedua, periode di masa para sahabat Rasulullah SAW. Proses pengumpulan Al-Quran di zaman Nabi dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dihafalkan. Cara yang kedua yaitu dengan ditulis. Menghafalnya yakni menyimpan Al-Quran dalam dada manusia. Karena orang Arab saat itu adalah mayoritas buta aksara, sehingga banyak dari kalangan sahabat yang tidak bisa menulis. Adapun sahabat penghafal Al-Quran yang paling sering disebut adalah Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Yazid al-Ansori. Kemudian dengan cara ditulis, yakni merekamnya secara tertulis di atas berbagai bahan yang bisa digunakan untuk menulis bagi para sahabat yang bisa menulis. Adapun alat yang biasa digunakan untuk menulis saat itu adalah batu, kulit binatang, dan pelepah kurma. Adapun nama sahabat yang populer yang diperintahkan Nabi untuk menuliskan wahyu diantaranya adalah Ubay, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Musa al-Asy'ari. Proses kodifikasi pada masa sahabat. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakarlah yang ditunjuk sebagai khalifah pengganti Nabi. Pada masa ini terjadi perang Yamamah dan banyak dari sahabat penghafal Al-Quran yang meninggal, sehingga Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang belum disatukan. Setelah perintah dari Abu Bakar terselesaikan oleh Zaid, kemudian kompilasi atau catatan Al-Quran disimpan dalam arsip kenegaraan di bawah pengawasan Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, Umarlah yang ditunjuk sebagai pengganti khalifah, sekaligus yang diamanahi untuk menjaga kompilasi mushaf Al-Quran. Pada masa kekuasaan Umar, beliau banyak mencapai berbagai kemenangan dan pertempuran. Di samping itu, kekuasaan Umar diwarnai dengan mendirikan sekolah-sekolah untuk menghafal Al-Quran secara pesat, melintasi batas semenanjung Arab. Proses kodifikasi pada masa Utsman, yakni setelah terbunuhnya sahabat Umar. Pada masa ini banyak sekali ragam bacaan Al-Quran yang mulai muncul dari orang Islam di berbagai daerah dengan menggunakan dialek masing-masing. Sehingga untuk mencegah adanya perbedaan atau perpecahan yang ada pada umat Islam, Utsman mengambil langkah dengan membentuk sebuah komisi yang terdiri dari berbagai sahabat untuk menyusun mushaf secara otonom atau tersendiri, karena kompilasi mushaf yang ada pada Umar saat itu diberikan pada Hafsah. Setelah mushaf otonom itu terkumpul dalam arti selesai, lalu Utsman memverifikasi dengan mushaf yang ada pada Hafsah dan mushaf Aisyah guna melakukan perbandingan. Setelah semuanya selesai, Utsman menetapkan mushaf otonom itu menjadi standar mushaf seluruh Al-Quran yang kemudian dicetak dan disebar di berbagai daerah, yang mana mushaf itu disebut dengan mushaf Utsmani yang kita pegang dan baca sekarang.